Oke, kita lanjutkan bagian kedua, tutorial bagian kedua ini dengan akan membuat animasi transisi ketika buttonnya ditekan ya. Oke, yang pertama yang akan kita buat, nah nanti kita akan buat apa? Ini kita lihat animasinya dulu ya, kita lihat medianya dulu yang telah saya buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan buat button-buttonnya ini ya. Kita akan buat button-buttonnya ini, dan juga kita akan membuat ini transisinya. Nah, ini transisi dari sini ke sini dan dari sini ke sini ya. Itu yang kita buat transisinya. Oke. Saya keluarkan dulu, saya close dulu, kemudian kita kembali ke flashnya. Dan dari sini gimana? Kita buat button di sini. Nah, saya buat layer baru yang saya taruh di bawah action script, layer action script. Kemudian saya ganti namanya misalkan menu. Oke, menu. Nah, kemudian di sini ini ketika selesai, nah ketika gini di sini saya pakai keyframe biar menu saya adanya di sini ya, menu. Oke, di sini ada, saya ganti jangan menu ya, menu 1 gitu ya. Oh, ada petiknya, nggak masalah sih sebenarnya kalau petik ini. Nah, ini menu 1. Oke, saya pengen buat ini saya lock dulu semua ya, saya aktifkan cuma ini biar nanti tidak ada perubahan yang ada di bawahnya ketika kita buat. Oke, gini saya rubah dulu, misalkan warnanya buku saya merah ini ya, merah ini, merah itu. Oke, saya buat di sini kayak gini, set. Oke, dan saya buat satu kotak lagi misalkan segini, begini aja ini biar tingginya sama. Saya duplikat, kemudian saya tekan key itu shortcut untuk transform tool, dan saya kecilkan. Oke, saya kasih warna hitam. Nah, oke, saya pilih F untuk kembali ke seleksi tool. Kemudian saya taruh di sini. Nah, gini. Oke, kita sudah hampir menjadi sebuah buku. Saya tambah satu di sini, saya ganti putih. Oke, saya buat di sini. Nah, nih jadi buku ya. Oke, ini kita animasikan dulu. Nah, ini kan menjadi button. Nah, tadi kita convert dulu ini, klik kanan, convert to symbol, kita jadikan button. Oke, saya punya menu 1. Nah, saya kasih nama menu 1, tipenya saya ganti button, dan tetap registrationnya di tengah ya, titik pusatnya di tengah. Oke. Nah, ini ketika kita buka, apa bedanya ini dengan objek biasa ya? Kalau ini ketika kita buka ya, nah di sini ada up, over, down, dan hit. Oke, di sini ada ketika di up ya, ketika up itu ketika dia tidak ada interaksi dengan mouse. Kemudian di over itu ketika dia ada mouse di atasnya. Oke, ketika ada mouse di atasnya, saya akan merubah dia menjadi sebuah animasi ya, animasi seperti buku yang membuka tadi ya. Oke, saya besarkan dulu biar mudah untuk dianimasikan. Nah, ini saya convert lagi ya, jadi tadi ada button, convertnya simbolnya button, kemudian saya convert lagi dari button itu yang di dalam button itu saya convert menjadi di sini movie clip ya. Nah, ini bedanya movie clip dengan grafik. Ketika movie clip, ketika di dalam button dia mau untuk animasi ya. Tapi kalau grafik, dia itu ketika kita membuat animasi, misalkan orang berjalan gitu, terus kita ekspor
hasilnya SVF dan SVF-nya dimasukkan ke misalkan ke aplikasi lain, misalkan After Effects, itu masih bisa jalan kalau kita pakai grafik. Tapi kalau kita pakai Movie Clip, kalau ketika kita ekspor dan kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi yang lainnya, misalkan aplikasi After Effects, dia sudah nggak bisa jalan ya, dia cuma jadi sebuah gambar gitu aja. Jadi kita tidak bisa memberikan animasi di dalam animasi ketika kita pakai Movie Clip gitu ya. Oke, tapi kalau untuk media interaktif kan kita tidak mungkin kan kita ekspor hasilnya nanti kita masukkan ke After Effects atau apa, itu pasti buttonnya kan pasti hilang kan, seperti itu. Jadi button-button itu pasti tidak berfungsi kalau seperti itu ya. Jadi makanya kita pakai Movie Clip saja, tidak masalah. Tapi ketika kita memproduksi animasi yang memang itu untuk dilihat ya, bukan sebagai interaktif, bukan ada interaksi antara pengguna dan komputer, itu kita bisa menggunakan grafik. Nah, oke, saya tulis misalkan anim menu 1 ya. Kalau saya tulis menu 1 tadi pasti nggak bisa, soalnya sudah kan tadi sudah di luar sudah ada simbol dengan nama menu 1. Oke, nah seperti ini. Setelah seperti ini saya masuk ke dalam lagi. Nah ini di sini baru kita animasikan frame by frame. Jadi nggak bisa kalau kita pakai motion twin, itu sebenarnya bisa, tapi kalau membuat sebuah media yang seperti ini atau sebuah efek animasi yang seperti membuka, itu mau nggak mau kita harus pakai frame by frame. Oke, saya copy dulu framenya, saya taruh di sini, ada satu frame di bawahnya, kemudian saya paste. Untuk apa sih ini ya? Ketika ini hilang ya, ketika ini nanti terbuka, misalkan di sini saya warna putih dulu ya. Nah misalkan ini kebuka, dia bawahnya itu putih pasti ya, bawahnya itu putih. Jadi nggak masalah ya, bawahnya itu pasti putih nanti. Oke, saya hapus dulu yang ini, atau saya ikutkan aja. Oke ya, saya ikutkan aja yang itu, misalkan oke, saya ikutkan. Sekarang saya lock yang bawah, kita utak-utak yang atas ya. Kemudian ini saya panjangkan aja ya. Nanti dulu ya, panjangkan boleh deh, panjangkan segini frame. Oke, ini saya keyframe ya, atau pakai F6 boleh ya, shortcutnya F6 ya, F6 shortcutnya itu. Kalau frame biasa F5. Oke. Nah di sini saya akan pakai selection tool, kemudian saya akan coba buka kayak gini misalkan ya. Ini misalkan saya buka bukunya awal segini ya. Ini gini, ini gini. Oke, ini ada efeknya kayak gini ya, biar kelihatan kayak buku buka gitu kan. Nah ini juga ada efeknya gini ya, biar kelihatan kayak buku yang dibuka. Oke, misalkan kayak gini ya. Oke, cukup. Nah ini jadi, nah gitu kan. Nah kita nyalakan onion ringnya aja, onion skin. Nah jadi kan kelihatan kan. Oke, sekarang kita F6 lagi. Nah dari sini saya F6 lagi, ini saya rubah lagi misalkan seperti ini. Ini saya ginikan lagi ya, udah kayak buku buka beneran nih. Nah saya ginikan lagi, ini saya ginikan ya, ini saya rubah kayak gini. Nah bisa dilihat perubahannya mulai dari nutup tek ya. Dan di sini saya
tambah lagi ya, saya tambah lagi kayak gini. Ini saya gini kan biar kelihatan bukannya banget. Oke, saya di ataskan gini, dan ini gini. Sorry, dan ini bisa ini di agak kesini lah, boleh sih ya, jadi biar cepat selesai gitu kan, nggak usah panjang-panjang ya, biar cepat selesai gini kan animasinya. Gitu. Kemudian di sini F6 lagi, saya pindah lagi, ini hilangkan aja nih, tinggalkan jadi dikit gitu kan. Ini nanti atasnya jadi hilang nih, nah ini kan. Dan nih kemudian tak taruh F6 lagi, ini hilangkan aja nih, dan nggak perlu nih ya, nggak perlu, hilangkan aja jadi merah gitu kan. Nah kita sekarang buat objek baru, misalkan di sini ya, saya buat objek baru. Gitu. Ini objeknya saya kasih warna lain. Misalkan saya pakai ini bucket, saya kasih warna lain ini ya. Oke. Oh sorry, ini masih belum terwarna ya ini. Nah untuk apa warna lainnya? Jadi ini untuk melihat perbedaan antara buku yang sampul dengan yang dalamnya, jadi biar ada efeknya gitu kan. Taruh aja di sini, dia di sini, dia di sini kan, dia di sini, dia di, atau dia ini kan, mungkin sorry. Nah ke dia gini, ke dia gini. Ya, ini agak kelihatan dia bukunya buka gitu kan. Tuh. Lagi di sini 6. Sorry. Misalkan bukanya gini. Gitu kan. Jadi hapus saja, nggak masalah. Bukunya kayak gini. Ini ya. Misalkan gini boleh kan. Nah di sini yang terakhir, misalkan gini, di sini
keren gitu kan. Ini coba saya potong aja. Ini kita bisa motong kayak gini. Nah, coba saya potong. Bisa hapus. Ini saya gini kan. Saya hapus. Oke, ini saya gini kan dikit. Nah, oke. Ini juga sebelah sini coba saya potong sama pakai garis, pakai line, kemudian saya hapus ini, hapus juga, dan ini bisa. Nah, bisa lebih gampang kita operasikan. Oke, selain kayak gini juga seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu. Ketika kita ya, ini saya oke. Nah, di sini ada noda nih sedikit nih. Saya hapus saja. Oke. Oke, bisa kita coba. Nah, ini kelihatan seperti buku yang sedang dibuka gitu kan. Nih, ini ada sedikit yang cacat nih kayaknya nih. Tertarik ke bawah dulu. Bawah lagi. Oke. Ya, kita sudah buat sebuah animasi buku yang membuka. Lagi di sini kita kasih misalkan insert keyframe, kemudian kita action frame, kita stop. Ya, tujuannya buat apa? Jadi ketika kita jalankan nanti dia cuma animasinya itu cuma jalan satu kali, nggak berulang-ulang gitu kan. Cuma jalannya satu kali. Nah, itu makanya kita pakai stop tadi. Kita kembali ke sini, misalkan kayak gini. Ya. Oke. Ini bisa kita kasih tulisan ya, misalnya di sini dikasih tulisan berapa itu boleh. Misalkan ini saya kasih teks di sini ya, kasih aja misalnya di sini misalkan materi 1 gitu kan, materi 1. Ini bisa diperbesar tulisannya di sini materi 1 gitu. Nah, tulisannya bisa diganti kalau mungkin teman-teman banyak yang punya tulisan yang lain, boleh diganti, tinggal dipilih aja ya, tinggal yang sesuai yang mana gitu kan. Misalkan materi 1 kayak gitu, pakai verb dana boleh ya, seperti ini. Seperti itu. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya ya, kita coba cek dulu. Nah, ini ya, ketika kita klik, nah ini ketika saya klik masih belum terjadi apa-apa ya, soalnya belum kita kasih action script juga jalannya kemana ya. Oke, kita buat buttonnya ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal copy aja di sini, copy frame, kemudian saya buat lagi menu 2 gitu kan, menu 2 gitu. Nah, ini saya keyframe juga di sini, insert keyframe juga, kemudian saya paste frame. Nah, itu sama kan, di situ saya geser aja ke sini. Nah, ini jadi button 2 tadi kan. Biar tulisannya bisa diganti, ini diklik dulu, kemudian di duplikat simbol, namanya diganti ya. Misalkan tadi menu 1, ini menu 2 gitu kan. Nah, di sini kita bisa
klik 2 kali buat masuk. Nah ini bisa diganti ini, misalkan teman-teman pengennya warna kuning, bisa ya kan. Ini juga diganti konsisten di sini. Duplikat, sorry ya tadi belum diduplikasi, menu 2 gitu. Oke, misalkan teman-teman pengennya warnanya kuning, oke, tapi ya harus ganti satu-satu sih. Kalau nggak satu-satu ya nggak bisa gitu, susahnya ya di situ. Tapi daripada kita membuat baru, mendingan kita sudah yang membuat yang sudah ada gitu kan. Kita tinggal duplikasi dan itu makan waktu yang lebih cepat dibandingkan kita buat baru lagi. Dan dan konsistensinya itu juga tidak begitu, perubahannya tidak begitu banyak. Kalau kita buat baru ya belum tentu kita bisa konsisten seperti yang layer pertama gitu kan. Ini saya rubah dulu misalkan ke yang lebih tua gitu kan, lebih tua boleh sih. Ini saya rubah dulu ke ini, ke sini, nah, biar sama. Oke, yang ini juga saya ya, untuk bahan bucketnya saya oke. Terus juga yang luar ini masalah ini saya kasih ini aja. Oke, dan yang terakhir ini saya ganti juga ini. Nah, dan materinya tulisannya saya ganti dengan materi 2. Boleh diganti dengan materi tulisan apapun ya, silakan. Oke, sudah selesai untuk button nomor 2. Ya coba. Nah, ya sudah jadi ya. Nah, dan yang ketiga, ini ada menu yang ketiga. Menunya kan beda kan yang ketiga kan. Kita coba ganti di sini menu 3. Dan menu 3 itu saya buat seperti TV gitu kan, seperti TV. Saya lihat dulu ini lebarnya 168,05 ya, tingginya 180,05, 68 180. Saya baca ini, saya buat aja gini. Oke, nah ini ada struknya. Struknya itu bisa dimatikan dengan cara ini, ditekan ini, tekan struk dan itu. Nah ini saya dulu, kemudian oke, ini tadi salah, X, saya pindah ke menu 3. Oke, di sini saya akan buat misalkan ini warnanya biru, agak biru gini. Ini biru muda gitu kan, ini biru pakai biru muda gini. Ini pakai biru yang agak tua gitu kan, tua. Ini biru muda dan saya buat ini di tengah ini kan. Misalkan gini. Oke, kurang lagi, misalkan gini. Oke, saya ganti warnanya ini jadi putih. Nah, gini kan. Saya hapus dulu bloknya bagian tepi, kemudian saya ganti ini. Saya ingin melebarkan, agak melebarkan. Saya lebarkan lagi, saya atur di bagian tengah gini kan, ini. Oke,
Oke. Nah kayak gitu. Kemudian saya buat semacam bola-bola yang ada di sini. Ini struknya saya matikan dulu. Ini warnanya saya ganti mungkin biru ini. Yap. Oh, terlalu kecil. Kita duplikasi aja. Ctrl D. Nah, oke. Ini ya. Oke, di sini saya blok dulu. Saya lihat dulu satu berapa ini tadi ukurannya biar kita konsisten. Kita jadi dulu 168 180 168 gitu ya. 68 18. Oke, 0,05. Nah ini sudah jadi kita tinggal convert aja. Convert to simbol dijadikan button menu 3. Oke, kalau kita lihat di sini kita harus atur biar dia ya. Oke lah, kayak gini lah. Nah, oke, kemudian kita buat efek di buttonnya ini. Kemudian kita pada saat over kita kasih convert to simbol lagi, kita ganti misalkan anim menu 3 gitu kan. Anim menu 3 saya masuk ke sini. Oh sorry, tadi save dulu ya. Nah ini convert to menu. Nah di sini masih button, ganti movie clip anim menu 3. Oke. Nah ini oke. Nah di sini coba saya copy kan, atau saya buat ini ya. Ini saya copy, saya pindah ke paling atas. Nah ini fungsinya untuk apa? Untuk masking, sama seperti yang tadi, untuk masking tulisan atau angka yang ada di sini. Misalkan di sini saya tulis, ini saya hilangkan dulu, ini saya tulis materi 3 gitu kan. Saya tulis itu. Nah ini warnanya bisa hitam mungkin ya, warnanya mungkin hitam atau biru, terserah teman-teman semua. Nah mungkin kayak gini ya. Oke, maskingnya di situ sudah ketutup. Nah sekarang saya coba animasikan aja. Ini semua saya pindah ke frame 5. Ini saya animasikan. Sebelumnya saya masking dulu ya. Ini oke, saya animasikan dia. Ini lepas dulu, saya create motion twin. Saya matikan dulu ya. Saya create motion twin. Oke, belum. Nah, oke sudah. Jadi create motion twin, posisi akhir di situ dan posisi awal saya tinggal menentukan aja. Ini oke, position. Nah ini posisi awal saya tarik aja ke bawah, terus bisa sampai sini. Oke, ini saya nyalakan, ini saya nyalakan, jadi Allah. Oke, jadi materi seperti itu. Kemudian di bagian sini saya kasih keyframe dan saya pilih stop gitu kan. Stop. Nah, oke, kita sudah punya button 3.
gitu. Nah, tapi ini belum dikasih fungsi action script ya, fungsi action script. Oke. Nah, sampai di sini dulu tutorial bagian 2 ini. Untuk yang lainnya akan kita buat di tutorial yang selanjutnya.